Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog. Kalau misalnya dari Bang Satriwan sendiri melihat begini, kan sistem zonasi kita tidak bisa pungkiri juga ya, kalau masih banyak banget yang harus dievaluasi, masih banyak juga masalah dan polemik. Tapi bagaimana kalau memang sistem zonasi ini dihilangkan? Apakah masalahnya itu hilang atau justru menimbulkan masalah baru? Ya, betul Mbak Syera. Kekhawatiran kita ini tentu berdasar ya. Yang pertama yang berbicara kan bukan level dirjen atau menteri, tapi ini wakil presiden gitu ya. Jadi mungkin bisa saja sabdo panditora itu nanti sami anawatona gitu. Nah, betul-betul dihapus. Nah, memang saat ini di Kemdikdasmen sedang berjalan FGD, ada 8 kelompok FGD, diantaranya adalah kelompok PPDB zonasi gitu. Cuman sayangnya di situ yang terlibat mendiskusikan masalah besar se-Indonesia ini hanya beberapa orang ya narasumbernya gitu ya. Jadi tidak memberikan warna ya, nggak menyeluruh gitu dan nggak representatif gitu ya. Ya walaupun ada teman kita juga pengamat pendidikan misalnya gitu, tapi sangat parsial saya rasa gitu. Nah, mestinya melibatkan diskusinya ini melibatkan semua unsur stakeholder, termasuk perwakilan orang tua murid juga, perwakilan guru juga gitu ya. Kemudian analis yang punya data-data dan seterusnya. Nah, yang kedua, selain ada FGD PPDB zonasi di Kemdikdasmen sekarang juga simultan yaitu FGD ujian nasional atau asesmen nasional gitu. Nah, ini kan ada gejala-gejala yang kami khawatirkan UN akan dihidupkan kembali yang nanti berkorelasi lah dengan PPDB. Jadi zonasi hilang, UN ada lagi. Zonasi hilang yang kami khawatirkan ya. Nah, tapi sinyalemen ke sana ada. Zonasi hilang, ya kan? Berarti jalur penerimaan peserta didik baru adalah melalui jalur ujian nasional. Nah, kalau jalur ujian nasional, balik tadi saya katakan, kita setback ke belakang gitu ya, 10 tahun yang lalu gitu. Mahkamah Agung kan sudah memutuskan bahwa ujian nasional itu ya tidak berkeadilan dalam implementasinya gitu kan, karena standar nasional pendidikan kita belum terpenuhi gitu. Nah, balik ke yang tadi, yang penting juga adalah kami khawatir gitu ya, ketika UN nanti muncul lagi ya kan, dijadikan kebijakan pemerintah lagi nanti gitu, angka putus sekolah bisa saja makin tinggi. Nah, kenapa gitu ya? Karena yang bisa masuk ke sekolah-sekolah negeri, apalagi dianggap yang bagus, tentu anak-anak yang memiliki privilege, yang berasal dari keluarga ekonomi yang berada. Karena bisa les, bisa bimbel, sedangkan yang miskin makin tertinggal. Kami khawatirnya angka putus sekolah makin tinggi nanti. Nah, selama 7 tahun kita PPDB zonasi, justru angka putus sekolah dan anak tidak sekolah ATS itu relatif menurun justru. Saya mengutip data ya dari peta jalan pendidikan Indonesia yang dibuat Bappenas dan data BPS termasuk Kemdikbud, itu selama 2018 gitu, sebelum kita zonasi 2016-15 itu di atas angkanya 4 juta, hampir 5 juta dan seterusnya. Nah, di 2023 ini 4,2 juta. Jadi ada tren penurunan anak yang tidak sekolah. Gitu. Kenapa anak tidak sekolah? Di antaranya karena nggak ada akses ke sekolah, berbiaya mahal sekolah swasta. Harusnya kan anak-anak itu mau masuk ke sekolah negeri dipenuhi haknya oleh negara, karena hak anak kan. Masa mau masuk ke sekolah negeri diseleksi, padahal itu kewajiban negara. Ya, kan? Pemerataan pendidikan. Betul, pemerataan pendidikan dan ada di konstitusi kita. Sayangnya kan diseleksi. Nah, gitu. Poinnya sudah kita tangkap. Coba kita langsung ke Bang Lalu. Bang Lalu, walaupun saat ini kalau dari kata Mas Satriawan memang sudah ada lagi diselenggarakan FGD terkait beberapa poin yang mungkin selama ini menjadi polemik, UN, zonasi dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sisi DPR sendiri menilai seperti apa? Tadi ada kekhawatiran dari perwakilan guru nantinya kalau zonasi benar-benar dihapuskan, UN ditimbulkan lagi, nantinya pemerataan pendidikan ini justru semakin ada disparitas. Padahal angkanya selama 7 tahun terakhir ini sudah mulai turun begitu, anak-anak yang putus sekolah. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam hal kebijakan zonasi ini memang butuh kajian, butuh analisa. Tadi disampaikan bahwa ternyata dengan kebijakan zonasi ini justru menurunkan angka putus sekolah, kan begitu. Nah, sehingga dan tujuan dari zonasi ini juga kan untuk pemerataan pendidikan, pemerataan mutu, kualitas, sarana dan prasarana pendidikan. Nah, kekhawatiran kami nanti kalau seandainya zonasi ini dihapuskan, benar-benar murni dihapuskan, tidak ada lagi jalur zonasi, ya cita-cita kita tadi bahwa pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia ini atau di
seluruh daerah itu tidak akan merata. Kemudian peningkatan kualitas dan mutu pendidikan baik anak didik maupun guru kita itu tidak akan sesuai dengan cita-cita kita, artinya pemerataan itu akan semakin jauh kalau memang betul-betul jalur zonasi ini dihapus. Nah, bagi kami sudah tepat langkah yang dilakukan oleh Kemendikbud hari ini, melakukan kajian, melakukan analisa, mengundang para pakar-pakar pendidikan, mengundang seluruh stakeholder pendidikan, baik guru, kemudian komite sekolah, orang tua, siswa. Nah, ini juga perlu dimintai pendapatnya. Dari sekian pendapat tersebut, silakan kami memberikan kesempatan kepada Kementerian Dikdasman untuk menyimpulkan yang terbaik jalur ini, apakah dilanjutkan dengan memperbaiki implementasi dan kekurangan-kekurangan yang ada di lapangan, atau memang ditutup sama sekali. Tetapi betul yang disampaikan oleh Mas Satriawan tadi, kalau ini ditutup, kemudian kita kembali menggunakan ujian nasional, ini akan dampaknya juga tidak akan sedikit gitu. Nah, ini juga betul-betul harus dipikirkan demi kemajuan pendidikan kita. Saya melihat hari ini pemerintahan Presiden Prabowo sangat konsen sekali terhadap dunia pendidikan, karena majunya suatu negara tergantung kepada pendidikan. Seperti itu, Mbak. Iya, Bang, lalu artinya begini, kalau misalnya ada evaluasi pemerintah agar tidak terburu-buru, langkah apa yang secepatnya paling tidak bisa juga memberikan insight kepada pemerintah untuk membenahi sistem sekolah ini untuk pemerataan juga? Ya, kami di Komisi 10 hari ini juga sedang turun ke daerah-daerah, melihat dan ikut juga mengevaluasi kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan sistem zonasi ini. Nah, dari masukan masyarakat, masukan sekolah, itu tentu akan kami menjadi bahan kami untuk berdiskusi dengan Kemendikdasmen. Nah, kita ini sudah memiliki mandatory spending 20% pendidikan. Kami tentu berharap 20% anggaran APBN untuk pendidikan ini, baik APBN maupun APBD, benar-benar digunakan untuk peningkatan pendidikan, baik peningkatan mutu, peningkatan sarana dan prasarana. Sehingga apa yang menjadi kekurangan-kekurangan, baik itu PPDB, kemudian ujian nasional, ketimpangan kualitas pendidikan dan sebagainya, di seluruh daerah ini akan bisa teratasi. Nah, kami melihat hari ini itikat baik pemerintah itu ada, tetapi sekali lagi kami berharap dalam menentukan kebijakan, apalagi zonasi ini yang menjadi PR kita setiap tahun, jangan terburu-buru dan tergesa-gesa. Nah, kalaupun misalnya nanti kebijakan pemerintah itu betul-betul menghapus zonasi ini, maka sampaikan segera kepada masyarakat kita. Baik. Sistem apa yang paling tepat? Jangan sampai nanti sistem yang dimunculkan atau disepakati menjadi kebijakan ini justru tidak lebih bagus dari sistem yang sudah ada gitu. Ya, baik. Baik Bang Lalu dan juga Bang Satriawan, terima kasih banyak. Kita harapannya juga nantinya pastinya bisa dirembukan sistem seperti apa yang paling cocok untuk pendidikan Indonesia. Karena kita harapannya tidak hanya masyarakat Indonesia, siswa-siswi ini bisa mendapatkan akses pendidikan, tapi pendidikan yang berkualitas pastinya ya. Semua memiliki standar yang sama. Untuk semua anak tanpa kecuali. Untuk semua anak tanpa kecuali. Terima kasih banyak Bang Satriawan dan juga Bang Lalu sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Assalamualaikum. Oke, kita harus jeda dulu sejenak ya. Nanti kita hadirkan informasi yang menarik lainnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.